Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membahas pertanyaan yang pekan lalu sudah dimulai dari pekan-pekan sebelumnya bahkan ya. Kita akan lanjutkan. Masuk sekarang ke pertanyaan nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu kifayah. Sedangkan mengamalkannya atau prakteknya untuk setiap orang adalah fardhu ain. Betul, ya. Belajar tajwidnya fardhu kifayah, tapi baca Quran yang benernya semua orang harus benar. Pertanyaannya, mohon untuk jamaah Nurul Iman yang suka ikut kajian tahsin Quran digojlok supaya fasih baca Al-Fatihah. Aduh, ya. Masya Allah. Karena baca surat Al-Fatihah di dalam salat adalah rukun, betul. Jamaah harus diberi pemahaman dalam baca Al-Fatihah di dalam salatnya supaya mura'atuhu hurufiha, ya, makhraj sifat wa tasydidatiha wa maddiha, ya. Agar supaya jamaah Nurul Iman Rumah Sakit Dustira dapat ijazah khusus bacaan Fatihah dari Ustadz dengan fasih. Syukran Ustadz. Masya Allah. Betul Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah adalah rukun yang harus kita baca ketika dalam salat-salat kita. Jadi kalau Bapak Ibu salat bergerak, ya, melakukan gerakan dan tidak baca Al-Fatihah, hanya ngabetem mungkul, diam saja, berarti belum salat di rakaat tersebut, ya. Walaupun pada praktiknya ada yang mengatakan harus terbaca Al-Fatihahnya, ada yang mengatakan juga kalau bermakmum boleh ikut ke imam pada rakaat tersebut. Ya. Jadi memang Al-Fatihah ini rukun, kemudian bacanya memang harus benar, betul. Ya. Masih banyak ditemukan para pembaca Al-Fatihah yang keliru. Apakah dari pelafalan hurufnya, bahkan termasuk dari panjangnya. Saya pernah menemukan ada imam yang baca ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal, di-nya dibacakan, ya. Ada juga yang iyyaka na'budu, padahal kan harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang kayaknya juga dipanjangkan iyyaka na'budu. Ya. Masalah panjang pendek, masalah huruf, betul. Ini perlu kita sempurnakan untuk seluruh Al-Quran, terkhusus dalam Al-Fatihah yang memang bagian daripada rukun sholat kita. Apalagi kalau ada yang suka jadi imam. Aduh, ini kepada para imam diperhatikan, karena bacaan Anda itu menentukan juga bacaan makmum Anda. Ya. Ya, agar supaya jamaah Nurul Iman dapat ijazah, ya. Insya Allah bisa-bisa saja
Namun tentu ini perlu waktu khusus dan untuk bisa sampai semuanya secara klasikal tidak pas ya. Ini perlu ada pemastian satu persatu. Gak mungkin sekarang kita belajar klasikal kemudian dapat ijazahnya satu-satu. Tapi kalau ini akan diseriuskan, ini cukup menarik. Nanti tinggal DKM bikin program khusus. Mungkin kita berjenjang ya, bergelombang berapa orang dulu yang kita akan benar-benar gojlok di Al-Fatihahnya ya. Kalau ini oke, bikinlah ya programnya secara tadi ya bergelombang. Karena tidak mungkin pemberian ijazah diberikan secara klasikal. Itu harus satu persatu dipastikan bacaannya. Oh gitu ya. Ya nanti insya Allah mungkin ada obrolan khusus di belakang untuk rencana pemberian ijazah ini. Baik. Kemudian yang ke-9. Saya sering dengar bacaan Al-Quran dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pada mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil tidak dibaca panjang tapi 2 harokat saja. Sementara dalam bacaan Al-Quran Syekh Yasir bin Rashid Al-Dosari, beliau membaca mad tersebut dengan panjang sebagaimana lumrah kita ketahui. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Syekh Sudais dan Syekh Al-Dosari ini, Syekh Yasir Al-Dosari ini sama-sama imam di Masjidil Haram ya. Kalau Syekh Sudais memang sudah lebih senior ya, dari tahun 80-an kalau nggak salah. Syekh Yasir ini baru-baru. Bapak Ibu boleh sekalian info ya. Syekh Yasir ini awalnya ikut kayak Akmil ya. Ikut Akmil, sudah jadi tentara, kemudian ingat beliau sudah diberi anugerah oleh Allah Quran. Ingin memperdalam Quran. Akhirnya minta istilahnya pengunduran diri ya dari dinas kemiliterannya di kerajaan Saudi sana, diizinkan kemudian konsen dengan kekuranan kembali, malah kemudian beliau diangkat jadi imam di Masjidil Haram yang kemudian sekarang temannya malah jadi pengawal beliau. Imam Masjidil Haram, masya Allah, makomnya memang makom tinggi ya. Dari 2 orang imam ini bacaannya memang beda, terkhusus dari sisi mad jaiz munfasil. Sebenarnya Syekh Sudais di mad wajib dia tetap 4 harokat minimal, tidak jadi 2 ya. Jadi ternyata dalam baca atau qiraat bacaan yang suka kita pelajari ini pun juga lanjutan dari yang pekan kemarin, bahwa dalam riwayat Hafiz an Asim ini ada 2 jalur ya. Ada jalur Syatibiyah, ada jalur Thayyibah. Nah, Syatibiyah ini yang kurang lebih saya nilai yang dipakai oleh Syekh Yasir, di mana setiap mad jaiznya dibaca 4 sampai 5 harokat ya, kira-kira 4 harokatan ya. Syekh Yasir pakai jalur yang Syatibiyah ya. Sehingga baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya-nya itu dibaca 4 harokat. Beda dengan Syekh Sudais. Beliau mad jaiznya itu suka 2 harokat wae. Kenapa begitu? Karena beliau pakai bacaan dengan thariqah thayyibah, di mana setiap mad jaiz dibacanya 2 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau thariqah Syatibiyah mad jaiz munfasilnya rata-rata dibaca 4 harokat. Kalau yang thariqah thayyibah dibacanya biasanya 2 harokat. Adapun mad wajibnya sama 4 sampai 5 harokat. Begitu ya. Dua-duanya oke, dua-duanya boleh. Pun pakai riwayat yang lain yang lebih aneh lagi juga boleh, sepanjang memang ada
riwayatnya. Namun yang biasa dibaca, yang biasa dipakai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dari Hafiz an Asim. Namun ternyata itu pun juga jalurnya sampai ada 2 jalur yang dipakai oleh mereka. Begitu, Allahu a'lam. Terakhir, pertanyaan ke-10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa dalil atau adakah asal usul pengucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin setelah membaca ayat terakhir surah At-Tin? Apakah hal tersebut disunnahkan? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Pernah Bapak Ibu? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian makmumnya baca wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada yang pernah begitu? Kalau belum pernah, ya sekarang kita coba kaji ya. Mungkin sebagian kita kalaupun juga ada yang baca gini. Contohnya di surah Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian baca apa? Alaihissalam. Perlu gak? Sebenarnya sih gak perlu di sana mah. Karena kalau pengucapan Nabi selain Nabi Muhammad memang tidak perlu tambahan oleh kitanya alaihissalam. Tapi kalau disebutkan kita dapat arah dari junjungan kita Nabi Muhammad, maka sebaiknya kita tambahkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri orang yang pelit adalah orang yang ketika diucapkan nama Muhammad mereka tidak bersalawat. Gitu. Nah, tapi bolehlah, nggak apa-apa ya. Adapun pertanyaan ini saya temukan di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Imam Nawawi. Yang kalau Bapak Ibu juga mengkaji Arba'in Nawawi, ini juga beliau termasuk penyusunnya. Kitab At-Tibyan ini biasanya jadi rujukan para pembelajar Quran, para penghafal Quran, mereka wajib mengkaji kitab ini. Ya. Dalam bab adab membaca Al-Quran, di subbab bagian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ada bahasan ini. Ya, ternyata secara dalil, kalau secara dalil ini memang termasuk hadis dhaif. Ya. Tapi yang namanya hadis dhaif ya boleh kita amalkan kalau di sisi amal. Dan saya lebih merekomendasikan kalau sedang salat sunnah boleh baca ini. Ya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa maksudnya? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Nah, kemudian kita jawab, bala, betul. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan aku termasuk saksi daripada hal tersebut. Bahwa Allah adalah seadil-adilnya hakim. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Man qara'a wat-tini waz-zaitun faqara'a alaysallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Barang siapa yang membaca wat-tini waz-zaitun faqara'a alaysallahu bi ahkamil hakimin, kemudian sampai pada ayat alaysallahu bi ahkamil hakimin, falyaqul, maka jawablah, maka responlah, maka katakanlah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa jawabannya Pak, Bu? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Coba bari hafalkan coba. Bala. Ikuti, bala.
Wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke, hafal? Coba dari awal sampai akhir. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Mangga. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, setiap kita mendengar atau membaca sendiri pun juga ya, ketika pas kita lagi baca surah At-Tin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawab sama kita, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul. Dan aku termasuk saksi bahwa Allah adalah seadil-adilnya hakim. Ini sebenarnya juga ada untuk ayat-ayat yang lain, ya. Bapak Ibu sering mendengar surah Al-A'la. Di ayat pertamanya adalah bunyinya Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanmu Tuhanmu yang maha tinggi. Itu kan? Itu kata perintah tuh. Allah nyuruh ke kita. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihi, ya, sucikanlah ismi rabbika, nama Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Apa jawabannya? Yes, sucikan Allahnya. Subhana rabbikal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Hafal ini mah gampang ya. Tapi enggak perlu pakai wa bihamdi. Sampai subhana rabbiyal a'la saja. Coba ya, saya baca nih ayat pertama al-a'la. Bapak Ibu kemudian respon. Sabbihisma rabbikal a'la. Iya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allah nyuruh kita untuk mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Ya, kita respon. Ya. Sebenarnya ada juga ayat-ayat yang lain ya. Bahkan dalam hadis cerita Rasulullah Qiyamul Lail, ya, tahajud atau tarawih, Hudzaifah mengatakan bahwa satu rakaatnya Rasulullah setelah Al-Fatihah yang dibaca adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu rakaat ya. Itu surah-surah terpanjang. Panjangnya berarti sekitar 5 juz seperempat. Dalam kondisi berdiri dilakukan. Dan kata Abu Hudzaifah, ketika menemukan ayat-ayat tentang rahmat, Rasulullah berdoa minta rahmat. Ketika menemukan ayat-ayat tentang azab, Rasulullah berdoa minta perlindungan dari azab. Ketika ayat-ayat tentang tasbih, Rasul bertasbih. Termasuk di ayat di surah An-Nisa ini ada ayat yang bunyinya wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah. Nah, boleh Bapak Ibu pas nemu ayat tersebut kita langsung respon astagfirullahaladzim, astagfirullah. Walaupun kita dalam salat, ya, terutama salat sunnah, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau Bapak Ibu lagi baca Qur'annya sambil duduk, respon, ya. Ini yang paling mantap kayak gitu kan? Karena kan Al-Qur'an ini kalamullah. Allah lagi ingin bicara sama kita, ya. Cing Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajak ngobrol ke siapapun, diajak ngobrolnya dia mungkul kumaha coba. Diajak ngobrol tapi cicing wae. Kan kurang enakeun. Nah, begitu pun juga sebenarnya mah Allah tuh akan lebih senang ketika kalamnya yang dibaca oleh hamba ini direspon. Ya.
respon-responnya yaitu yang barusan yang dijelaskan ya. Sebenarnya ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, termasuk kalau Bapak Ibu lagi baca Quran kemudian mau kentut ya. Nah, ini di antara adab membaca Quran, kalau pas Bapak Ibu mau kentut, walaupun ada yang membolehkan memegang mushaf dalam keadaan tidak berwudu, ya. Adabnya adalah diam dulu. Kemudian baru kentutnya. Jadi jangan sampai lagi baca iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Lagi baca ngageleuyeung kemudian di belakang bari hitut ya, kentut gak boleh. Cara adab, hentikan dulu bacaannya. Kemudian silakan kentut ya. Kalaupun memang kita termasuk orang yang gak apa-apa kok baca Quran dalam keadaan tidak berwudu, ya oke. Tapi di antara adab utamanya, pas lagi baca Qurannya, pas mau kentut, diam dulu. Ini kita lagi baca ayat-ayat yang super agung. Kalamullah. Kemudian juga termasuk kalau lagi baca Quran, kemudian mau menguap. Ya. Kalau pas lagi menguap, jangan sampai dipaksakan. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Enggak boleh begitu. Berhenti aja. Karena kata Rasulullah, kalau lagi menguap, tutup itu. Kenapa harus ditutup? Karena ketika nguap itu, yadkhulu asyaiton. Syaitan bisa masuk lewat mulut kita. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu lagi nggak baca Quran pun, kalau nguap tutup. Dan di antara su'ul adab yang tidak baik adalah menguap dengan ya, ngebuka. Dan kita pasti pernah mendengar cerita ada orang yang nguap, ngebuka mulutnya saking bebasnya kemudian gak balik lagi. Ya, pernah kan? Nah ini. Makanya kata Rasulullah tuh kalau pas lagi nguap tutup. Sebisa mungkin tutup. Ya. Dan lebih bagus lagi jangan sampai keluar suara. Gitu. Ya. Itu di antara adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, semoga Allah memberikan kita taufik agar kita semakin bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran ini dan dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.